Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menganalisa gempa setelah melalui proses dari SAP 2000. Oke, berikut ini adalah untuk data perencanaannya dengan tinggi bangunan 8 meter, tinggi tiap lantai 4 meter. Ini untuk dimensi balok dan kolom beserta tebal platnya. Mutu yang digunakan yaitu FACJ 30 MPa. Ini untuk data seismiknya, lokasi bangunan di Surabaya dengan klasitus D, tanah sedang, dan untuk jenis bangunannya yaitu adalah ruko perkantoran. Berdasarkan SNI 1726 tabel 3, kategori resiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Di sini untuk gedung perkantoran masuk pada kategori kelas 2. Oke, kita ini lingkari. Perkantoran 2. Oke. Dan sehingga untuk faktor keutamaan gempanya untuk kategori risiko 2 itu faktor keutamaan gempanya itu 1. Oke. Kita lingkari. Untuk nilai SS dan S1-nya kita dapat dari websitenya Cipta Karya seperti ini. Nama kota kita ganti Surabaya. Dengan dinas tanah SD. Oke, didapat untuk nilai SS-nya 0,6785. Ini sesuai, dan untuk nilai periode transisi jangka panjangnya yang ini TL 20 detik ya, kita input. Oke, selanjutnya untuk koefisien FI-nya di sini berdasarkan nilai dari SS-nya. Oke. Nilai SS kita 0,6785, berarti antara 0,5 dan 0,75. Sedangkan untuk kelas situs tanah kita tipe D, sehingga 1,4 antara 1,4 dan 1,2. Dan untuk nilai FP, karena nilai S1 kita 0,3037, antara 0,3 dan 0,4. Ini dengan kelas situs 2. Dengan kelas situs SD maksud saya. Oke. Ini ya untuk nilai FI-nya, berarti kita interpolasi dengan nilai SS-nya 0,8. Kita masukkan. Untuk batas bawahnya itu 0,5 dan batas akhirnya 0,75 nih. Dan untuk batas bawah nilai FI-nya 1,4 dan 1,2 nih ya, sehingga diinterpolasi dan menghasilkan angka 1,257. Begitu juga untuk nilai S1-nya diinterpolasi ketemu nilai 1,9963. Sehingga untuk selanjutnya kita akan mencari SMS-nya
yaitu SS kali FA ketemu angka 0,853, SM1-nya S1 kali FV ketemu 0,663, untuk SDS dan S1-nya ketemu 0,5687, dan S1-nya 0,4042. Selanjutnya kita mencari kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek. Di sini untuk nilai SDS-nya itu 0,687. 0,687 berarti SDS lebih besar dari 0,5. Sedangkan untuk kategori risiko 2, jadi kita lihat tabel yang sebelah kiri, dengan nilai SDS-nya lebih dari 0,5, sehingga dia masuk kategori risiko D. Selanjutnya, kita nyari kategori desain seismik berdasarkan parameter percepatan periode 1 detiknya. Sama, dia itu pada kategori D dengan nilai SD1-nya 0,4, sehingga di sini lebih besar dari 0,2, sehingga dia masuk kategori D. Sedangkan untuk kategori desain KDS-nya dan risiko kegempaan, ketika KDS-nya ini untuk yang periode panjang, dia itu D dan periode 1 detik, maksudnya periode pendek kelas D, dan untuk periode 1 detiknya dia masuk kelas D, sehingga di sini masuk kategori SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, berdasarkan tabel 12 kita lihat di sini. Nih ya. Untuk sistem rangka pemikul momen khusus, kita dapat untuk nilai R-nya 8 dan gamanya 3, dan untuk CD-nya itu 5,5. Ini ya, saya sudah tulis. Selanjutnya kita skala gempanya. Kita cari skala gempanya dulu. Tadi untuk SF-nya, untuk I-nya kita udah dapat nilai 1, faktor keutamaan gempanya, karena dia adalah fungsi sebagai perkantoran, dan untuk nilai R-nya itu 8 berdasarkan tabel 12 tadi, sistem rangka pemikul momen khusus, dan untuk nilai G-nya 9,18. Untuk skalanya itu I kali G dibagi R, sehingga ketemu 1,2263. Selanjutnya kita kembali ke SAP. Di sini kita masuk terlebih dahulu untuk define dulu. Kita cek apakah respons spektrum yang kita masukkan sudah benar. Modify. Di sini untuk nilai SS dan S1-nya dimasukkan, dan long periodenya. Long periodenya juga jangan lupa untuk di input, yaitu tadi kita dapat 20 dari website Cipta Karya kelas tanah. Oke, selanjutnya untuk kombinasi tadi, kita masuk ke load case untuk gempa X, kita modify. Sebelumnya 1 kita ubah menjadi tadi berapa? 1,2263. Saya bulatkan jadi 1,23. 1,23, pembulatannya ke atas ya. Oke. Begitu juga untuk arah Y-nya. 1,23. Oke. Selanjutnya kita running. Oke. Ini. Selanjutnya kita kontrol periodenya. Tadi ini untuk koefisien batas atas pada periode yang dihitung. Ini
Tadi kita cek nilai SD1 kita ada berapa. Nilai SD1 0,4042. Berarti lebih besar daripada 0,4. Oke. Sehingga ketemu untuk nilai CU-nya 1,4. Dan untuk nilai parameter periode pendekatan untuk nilai CT dan X-nya, karena kita menggunakan sistem beton pemikul momen, jadi nilai CT-nya 0,0466 dan nilai X-nya 0,9. Oke, selanjutnya untuk nilai T-min, jadi periode minimumnya itu CT kali HN pangkat X. CT-nya yang ini tadi 0,0466 kali H. H ini adalah tinggi total dari gedung. Di sini tinggi total gedungnya 8 meter. Pangkat 0,9 ketemu 0,300281. Sedangkan untuk nilai T-max-nya itu CU kali T-min. Jadi CU-nya tadi kita sudah dapat yang di atas ini 1,4 kali T minimumnya, sehingga ketemu periode maksimumnya 0,42393. Selanjutnya kita cari untuk yang di sub. Oke, dengan cara display, show table. Oke, modal yang kita pilih modal information. Nah, ini modal period and frequency. Kemudian oke, kita ekspor tabelnya. Nih ya, saya copy. Oke, selanjutnya kita cari nilai maksimumnya. Di sini ketemu 0,430346. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini karena nilai dari periode subnya itu lebih besar daripada maksimum, sehingga di sini kita menggunakan periode maksimumnya. Selanjutnya kita kontrol gaya gesernya. Di sini untuk nilai CS-nya itu SDS dibagi R per faktor keutamaan gempanya, sehingga di sini ketemu nilai CS-nya 0,071084. Dan untuk nilai CS ada batasnya, tidak batas maksimumnya itu SD1 dibagi T itu T periode yang kita gunakan, dikali R per I ketemu 0,119 dan nilai CS tidak boleh kurang dari 0,044 SDS kali I. Ketemu nilai 0,025022. Selanjutnya kita perhitungan gaya gesernya, tapi terlebih dahulu kita ambil untuk berat strukturnya, itu display, show table. Oke, yang kita pilih batch reaction. Load case-nya kita pilih 1D plus 0,3L. Oke. Selanjutnya kita ekspor kayak tadi. Kita ambil, copy. Nah, di sini untuk W-nya itu berat struktur yang kita pakai yang arah FY-nya. Oke. Salah, maksud saya FZ. Sehingga di sini untuk CS yang kita gunakan, karena CS-nya berada di antara, sehingga kita gunakan CS rumus yang SDS per R per I. Gitu. Dikali W ketemu untuk gaya gesernya 10181,4743. Selanjutnya kita cari gaya geser hasil dari gempa. Yang di sub kita display, show table.
Load case-nya kita pilih gempa X dan gempa Y. Oke. Ini tadi sudah base reaction. Cukup. Oke. Kita close Excel yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita ambil untuk nilai ini biar nggak bingung, saya ganti pakai general. Selanjutnya kita kontrol nilai 0,8 dari 0,85 dari gaya gesernya. Kita bandingkan dengan yang di sub. Di sub itu untuk arah X. Ini ya untuk arah X. Kasih warna, dan ini untuk arah Y-nya. Ya. Itu benar. Kita kontrol untuk arah X, ternyata untuk arah X untuk yang kontrol di sub tapi besar daripada 0,85 V-nya sehingga oke, dan untuk arah Y juga sama oke, sehingga di sini skala faktor keutamaan skala gempa yang kita gunakan di sub itu sudah memenuhi persyaratan seperti itu. Selanjutnya kita kontrol ini beban dinamisnya, yaitu pertama kita kontrol partisipasi masanya. Oke, dengan cara ini. Oke, kita balik ke sub. Display, show table, ini modal, ya. Oke, ini ya untuk modal load partisipasi massa rasionya, kita ekspor ke Excel seperti tadi. Oke, kita copy. Di sini bisa dilihat ya, ini oke, karena untuk nilai X sama Y, nilai X dan Y itu harus lebih besar dari 90% di sini ya. Analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam cukup untuk mendapatkan partisipasi ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Di sini, pengecualian sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal. Seperti itu ya. Dan ini apabila nilai partisipasi massanya kurang dari 90, maka kita itu harus menambah modalnya. Menambah modalnya ada di sini. Define load case modal, kita modify, kita ngerubahnya di sini. Apabila dia kurang dari 90, kita naikkan angkanya misalnya jadi 20, 30 gitu tambah. Namun untuk kasus ini dengan jumlah modal 12 sudah oke, jadi tidak masalah. Seperti itu. Ini kita close karena sudah tidak dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita kontrol antar simpangan. Oke, di sini untuk simpangan antar lantainya. Struktur selain dari struktur dinding, geser batu bata 4 tingkat atau kurang dengan dinding interior partisi langit-langit dan sistem dinding exterior yang telah didesain untuk mengakomodasi simpangan antar tingkat. Struktur dinding digeser cantilever batu bata, struktur dinding geser batu bata lainnya. Di sini karena kategori kita resiko kita 1, sehingga di sini yang kita akan gunakan 0,02 ya. Selanjutnya kita ambil untuk displacement-nya. Display, show table,
Ini ya, kita pilih join displacement. Ini saja, select load case-nya semuanya. Oke. Kita export. Ini U1 untuk X dan U2 untuk Y-nya. Di sini kita lihat join labelnya kita munculin. Oke, di sini kita pakai misal 373449. 373449. 37 untuk atapnya. Ya, 37. Tiga tujuh tiga empat 3734 berapa tadi? 373449. 3734 dan 49. Ya, untuk 49 ini posisinya di atap. Berarti untuk nilai atap, maksudnya lantai dasar yang 49 itu nilainya 0. Untuk atap tadi 37. Lihat bagian 37 sama dengan untuk arah X-nya. Kita buat di sini ya. Sama dengan max kurung ini ya. Dan untuk arah Y nya sama dengan max atap 37 atap ya, atap. Nanti untuk arah X nya dan untuk arah Y. Selanjutnya untuk lantai 2 nomor 34 ini ya.
Oke, jadi ini tinggal kita masukkan ke sini. Dari atap. Ya, untuk satuannya meter. Selanjutnya kita kontrol untuk tegangan agentnya. Tadi karena kita pilih 0,02, jadi 0,02 kali ketinggian strukturnya 8. 0,02. Oke. Ini ya untuk nilai delta X ini. Ini berdasarkan dari gempa dari SAP. Ini kemudian untuk rumus delta X-nya ketemu ya ini. Sehingga di sini untuk arah X sudah memenuhi dari lantai atap dan dasar. Begitu juga dengan Y. Kita kontrol sudah memenuhi. Ini ada notnya, jika tidak terpenuhi maka gedung terlalu fleksibel, perlu diperbesar lagi pada penampangnya. Oke, sekian kontrol gempa dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.